Angin malam berembus pelan di antara pepohonan jati tua yang menjulang tinggi. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang arkeolog muda bernama Aditya menatap tajam ke arah timbunan tanah yang baru saja digalinya. Cahaya lampu sorot menyoroti sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Sebuah prasasti batu dengan ukiran kuno yang hampir terkubur sepenuhnya. Tidak mungkin. Gumamnya lirih. Jantungnya berdegup kencang. Batu itu penuh dengan aksara kuno yang tampak berbeda dari prasasti Majapahit pada umumnya. Ada simbol-simbol aneh yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tim arkeolog lainnya bergegas mendekat, menyaksikan temuan mengejutkan itu. Seorang ahli epigrafi, Pak Wibowo, mengusap permukaan batu dengan hati-hati. Ini tidak seperti prasasti yang pernah ditemukan sebelumnya, katanya dengan nada penuh ketegangan. Tulisannya terlalu halus untuk zaman Majapahit, seolah-olah dibuat dengan teknik yang jauh lebih maju. Aditya menelan ludah. Jika prasasti ini benar-benar berbeda, maka ini bisa menjadi temuan paling besar dalam sejarah Majapahit. Namun, sebelum mereka sempat menggali lebih lanjut, terdengar suara retakan kecil dari dalam tanah. Mereka saling berpandangan. Apakah yang tersembunyi di bawah sana lebih besar dari yang mereka duga? Tanah di sekitar prasasti bergetar perlahan, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari perut bumi. Aditya mundur selangkah. Matanya terpaku pada retakan yang semakin melebar. Pak Wibowo bergegas memberikan instruksi kepada tim. Jangan gegabah. Kita harus hati-hati. Prasasti ini mungkin hanya bagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dengan peralatan hati-hati, mereka menggali lebih dalam, menyapu tanah yang menutupi bagian bawah batu. Saat debu mulai hilang, sesuatu yang lebih mencengangkan muncul di hadapan mereka. Sebuah lorong batu yang tersembunyi di bawah permukaan tanah. Aditya menyorotkan senter ke dalam lorong itu. Udara di dalamnya terasa lembab dan dingin. Dinding lorong tampak dipahat dengan rapi, seakan bukan sekadar gua alami, melainkan bagian dari sebuah struktur kuno yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Ini lebih dari sekadar prasasti, bisik Aditya. Ini bisa jadi pintu masuk ke sesuatu yang telah lama terkubur. Pak Wibowo menghela napas panjang, menatap timnya dengan penuh kehati-hatian. Kita harus turun, tapi kita tidak tahu apa yang menanti di bawah sana. Suasana sunyi, hanya suara angin malam yang berdesir pelan di antara pepohonan. Tidak ada yang berani berbicara, tapi mereka tahu satu hal. Apapun yang tersembunyi di dalam lorong ini bisa mengubah sejarah Majapahit selamanya. Aditya melangkah maju, menuruni lorong gelap yang penuh misteri. Langkah Aditya menggema di dalam lorong batu yang sempit. Cahaya senter menyorot dinding-dinding yang penuh dengan ukiran aneh. Beberapa simbol tampak familiar, mirip dengan aksara Jawa kuno, tapi ada juga bentuk-bentuk yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pak Wibowo berjalan di belakangnya, mengamati setiap lekukan batu. Lihat ini, katanya pelan, menunjuk pada sebuah gambar yang terukir di dinding. Ini seperti peta, tapi kemana arahnya? Aditya memperhatikan ukiran itu dengan seksama. Peta tersebut menunjukkan pola garis-garis yang berkelok-kelok, dengan titik-titik yang menandakan lokasi tertentu. Di tengahnya, ada lambang yang menyerupai matahari bersinar, simbol yang sering dikaitkan dengan kebesaran Majapahit. Apakah ini mungkin petunjuk ke sebuah tempat yang belum pernah ditemukan? Gumam Aditya. Sebelum Pak Wibowo sempat menjawab, suara langkah kaki terdengar dari belakang mereka. Tim arkeolog lainnya mulai memasuki lorong dengan peralatan yang lebih lengkap. Salah satu dari mereka, seorang teknisi bernama Raka, membawa alat pemindai untuk mengukur kedalaman struktur ini. Hasil awal menunjukkan bahwa lorong ini bisa sangat panjang, kata Raka. Mungkin ini bagian dari kompleks bawah tanah yang selama ini tersembunyi. Aditya merasakan darahnya berdesir. Jika benar, maka ini bukan sekadar penemuan prasasti biasa. Ini bisa menjadi sisa-sisa sebuah peradaban yang telah lama hilang. Tapi ada sesuatu yang mengganggunya. Udara di dalam lorong semakin dingin, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan. Lalu, tanpa peringatan, salah satu anggota tim berteriak, "Ada sesuatu di sini." Teriakan itu membuat semua orang terdiam.
Aditya segera mengarahkan senternya ke arah sumber suara. Seorang anggota tim, Sari, berdiri dengan wajah pucat. Tangannya gemetar sambil menunjuk ke dinding lorong. "Lihat ini, tulisannya berubah," bisiknya. Semua mata tertuju pada ukiran di dinding. Apa yang sebelumnya terlihat seperti simbol-simbol kuno, kini tampak lebih jelas. Seperti barisan aksara yang perlahan muncul dari balik debu yang menempel. Seakan ada sesuatu yang baru saja membangunkan tulisan itu dari tidurnya. Pak Wibowo mendekat dan menyentuh permukaannya dengan hati-hati. "Tidak mungkin. Ini seperti prasasti yang bisa berubah sendiri," katanya dengan suara hampir tak terdengar. Aditya menyipitkan mata, mencoba membaca ukiran yang muncul. Kata-kata dalam bahasa Jawa kuno itu terasa asing namun sekaligus familiar. Perlahan, ia mengeja tulisan yang terpahat di batu. "Yang menemukanku, bersiaplah menerima warisan yang telah lama hilang. Tapi ketahuilah, tidak semua rahasia harus diungkap." Jantung Aditya berdegup lebih kencang. Apa maksud dari pesan ini? Warisan apa yang dimaksud? Dan mengapa ada peringatan seperti itu? Sebelum ada yang sempat berbicara, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam lorong. Tanah di bawah kaki mereka bergetar. Debu turun dari langit-langit. Seakan ada sesuatu yang bergeser di balik dinding batu. "Lorong ini tidak stabil. Kita harus keluar," seru Raka panik. Namun Aditya justru terpaku pada satu titik di dinding. Ada celah kecil yang terbuka, memperlihatkan sesuatu di baliknya. Cahaya keemasan samar-samar bersinar dari celah itu. Tanpa berpikir panjang, ia mendekat dan menyentuh batu di sekitarnya. Saat itulah, dinding perlahan bergeser, membuka jalan menuju sesuatu yang selama ini tersembunyi di baliknya. Dan apa yang mereka lihat di dalamnya, membuat semua orang terpaku tanpa kata. Langkah kaki itu semakin mendekat, bergema di dalam ruangan batu yang sunyi. Aditya menyorotkan senternya ke arah sumber suara, tapi yang terlihat hanyalah bayangan yang bergerak di antara pilar-pilar kuno. Jantungnya berdebar. Apakah ini hanya ilusi? Ataukah ada seseorang, atau sesuatu, yang benar-benar masih menjaga tempat ini? Pak Wibowo menahan napas. "Siapa di sana?" Suaranya bergetar, nyaris tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Lalu, dari balik kegelapan, muncullah sosok pria tua dengan jubah hitam panjang. Wajahnya penuh keriput. Matanya tajam seperti sedang menilai mereka satu persatu. Di tangannya, ia menggenggam sebuah tongkat kayu yang ujungnya berhiaskan ukiran emas berbentuk matahari. "Kalian telah melangkah terlalu jauh." Suaranya berat, namun tenang. "Apa yang kalian cari di tempat ini?" Aditya menelan ludah. "Kami hanya ingin mengetahui kebenaran," jawabnya hati-hati. "Tempat ini, prasasti ini, semuanya bisa mengubah sejarah Majapahit yang kita kenal." Pria tua itu mendekat. Sorot matanya tajam. "Kebenaran?" Ia tertawa kecil, tapi tidak ada kehangatan dalam suaranya. "Tidak semua kebenaran harus diungkap. Ada hal-hal yang lebih baik tetap menjadi rahasia." Raka mundur selangkah, merasa ada sesuatu yang janggal. "Siapa Anda sebenarnya?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menghela napas panjang. "Aku adalah penjaga warisan ini. Sejak kerajaan ini runtuh dari catatan sejarah, aku dan generasi sebelumku telah memastikan bahwa tidak ada yang sembarangan mengungkap apa yang tersembunyi di sini." Sari menatapnya dengan bingung. "Tapi, kenapa? Jika Majapahit memiliki warisan sebesar ini, mengapa harus disembunyikan?" Pria tua itu memandang mereka dengan tatapan yang sulit diartikan. Karena warisan ini bukan hanya tentang kejayaan. Ia juga tentang pengkhianatan, darah, dan rahasia yang bisa mengguncang dunia jika sampai terungkap. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin. Suasana semakin mencekam. Aditya merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di sini. Sesuatu yang lebih dari sekadar prasasti dan artefak kuno. Lalu, pria itu mengangkat tongkatnya sedikit, dan dinding di belakangnya mulai bergeser. Sebuah ruangan lain terbuka, dan apa yang mereka lihat di dalamnya membuat mereka benar-benar terpaku dalam ketakutan.
Ruangan yang terbuka itu jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Cahaya keemasan memantul dari dinding-dinding yang dipenuhi relief misterius. Namun yang membuat mereka terdiam bukanlah ukiran-ukiran itu, melainkan sesuatu yang terletak di tengah ruangan. Sebuah peti batu hitam, dihiasi ukiran emas dengan pola yang sangat rumit. Di atasnya, terdapat pedang kuno yang masih berkilau seolah baru saja ditempa. Energi aneh menyelimuti tempat itu. Seakan benda di dalam peti tersebut masih memiliki kekuatan yang belum pernah disentuh selama berabad-abad. Pria tua itu berdiri di ambang pintu, matanya penuh kewaspadaan. "Inilah warisan yang telah lama terlupakan," katanya pelan. "Sesuatu yang bisa mengubah segalanya, jika berada di tangan yang salah." Pak Wibowo mengamati relief yang ada di dinding. Matanya melebar ketika menyadari kisah yang terukir di sana. "Ini bukan hanya makam, ini adalah tempat peristirahatan seorang raja," katanya dengan suara gemetar. Aditya melangkah mendekat. Napasnya tercekat saat membaca prasasti yang tertulis di samping peti batu. Ia yang membuka peti ini akan membawa kembali kejayaan yang telah lama hilang, atau kehancuran yang lebih besar. Ruangan itu terasa semakin sunyi. Semua orang saling berpandangan, menyadari bahwa mereka sedang berdiri di hadapan sesuatu yang bisa mengubah sejarah selamanya. Pria tua itu mendekati mereka. Suaranya lebih pelan namun penuh tekanan. "Sekarang kalian mengerti mengapa tempat ini disembunyikan? Jika warisan ini jatuh ke tangan yang salah, maka peradaban bisa runtuh sebelum sempat bangkit kembali." Aditya menatap peti itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, rasa penasarannya ingin membuka dan mengetahui kebenaran. Tapi di sisi lain, peringatan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Pak Wibowo menarik napas dalam-dalam. "Kita harus membuat keputusan." Ruangan itu kembali sunyi. Cahaya lentera bergetar pelan, seakan menunggu jawaban mereka. Dan dalam keheningan itu, Aditya menyadari sesuatu. Beberapa rahasia memang seharusnya tetap terkubur.